teman-teman, di video kali ini kita akan membuat LKPD yang berisikan 10 soal mengenai materi lingkaran dengan pendekatan pembelajaran PMRI menggunakan Google Form, dengan menggunakan timer pada soalnya. Nah, langsung saja ya teman-teman kita praktekkan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka Google Chrome yang ada pada laptop kita masing-masing. Nah, lalu setelah kita membuka halaman Google Chrome, maka kita klik pada icon Google Apps. Nah, kemudian kita pilih Drive, kita klik. Nah, maka akan muncul halaman Google Drive. Di sini kita sudah memasukkan akun Google Drive kita melalui akun Gmail kita. Nah, selanjutnya kita klik pada icon baru, kita klik. Kemudian kita pilih Google Formulir, kita klik. Selanjutnya kita klik formulir kosong. Nah, maka akan muncul formulir tanpa judul. Nah, selanjutnya di sini kita harus membuat judul formulirnya. Jadi misalnya di sini kita ketik soal materi lingkaran. Kita ketik soal materi lingkaran. Kemudian pada deskripsi formulir kita bisa ketik matematika kelas 8. Nah, untuk pertanyaan tanpa judul yang pertama di sini kita bisa membuat pertanyaan nama. Jadi nantinya terlebih dahulu siswa-siswa yang akan menjawab soal materi lingkaran ini harus mengisi data dirinya yaitu nama dan kelasnya. Kemudian di sini kita pilih tipe untuk pertanyaannya adalah jawaban singkat. Nah, kita langsung saja untuk menambahkan pertanyaan kita klik icon tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang kedua, kita buat kelas. Nah, di sini kita pilih pertanyaan untuk jawaban pilihan ganda. Jadi, opsi pertama, kita bisa buat untuk kelas 8A, kemudian klik tambahkan opsi lagi, 8B, 8C, 8D. Nah, misalkan di sini kelas yang akan menjawab Google Form ini ada 4 kelas 8 ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan soal. Jadi kita di sini menambahkan bagian kedua. Nah, bagian kedua ini adalah bagian selanjutnya untuk mengerjakan soal. Jadi di sini kita ketik judul bagiannya dulu. Misalnya jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, kemudian untuk deskripsi opsional atau opsionalnya kita bisa ketik misalnya berikut ini merupakan soal unsur-unsur lingkaran, misalnya soal unsur lingkaran. Kita buat rinciannya misalnya 3 soal. Karena nanti kita akan membuat 10 soal mengenai materi lingkaran. Jadi, unsur-unsur lingkarannya itu ada 3 soal. Kemudian luas dan keliling lingkaran. Nantinya ada 4 soal. Dan yang terakhir itu ada garis singgung lingkaran. Itu sebanyak 3 soal. Nah, selanjutnya kita klik pada icon tambahkan pertanyaan untuk memulai membuat soal yang pertama. Jadi di sini sebelumnya kita sudah menyediakan soal di Word. Jadi ketika kita sudah menyediakan soalnya, maka kita bisa langsung copy paste ke Google Form yang telah kita buat. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 1 kita copy, kemudian kita paste.
ke Google Form-nya. Nah, di sini kita buat opsinya karena ini berbentuk pilihan ganda pertanyaannya. Jadi, kita lakukan juga dengan cara meng-copy paste opsinya pada Google Form. Kita lakukan sampai kepada opsi yang terakhir. Nah, untuk pertanyaan nomor 1, karena memerlukan gambar, maka kita akan menambahkan gambar yang sudah kita sediakan. Jadi, kita klik pada icon berbentuk gambar atau foto. Kemudian akan tampil sisipkan gambar, jadi kita klik tombol cari atau tarik file ke sini untuk mengunggah gambarnya. Nah, setelah kita klik, maka akan muncul kotak dialog di mana kita harus mencari gambarnya yang sudah kita sediakan tadi. Nah, di sini kita pilih. Selanjutnya kita klik open. Nah, kita tunggu beberapa saat, maka nanti akan muncul gambarnya. Nah, di sini kita bisa mengatur gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan ke soal nomor 2, jadi kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, untuk soal nomor 2. Karena soal nomor 2 ini juga berkaitan pada gambar pada soal nomor 1, jadi kita bisa buat pertanyaannya berdasarkan gambar pada soal nomor 1. Nah, ruas garis AC dinamakan. Selanjutnya kita copy paste lagi opsi-opsinya. Jadi opsi yang pertama kita copy, lalu kita paste. Lanjut lagi opsi kedua. Kita copy paste. Lanjut. Sampai kepada opsi yang terakhir. Kita copy paste ke Google Form-nya. Nah, maka untuk selanjutnya kita klik lagi tambahkan pertanyaan untuk soal nomor 3. Nah, kita lanjut untuk membuat soal nomor 3. Jadi kita klik pada icon tambahkan pertanyaan. Nah, selanjutnya kita copy paste lagi untuk soal nomor 3. Kita copy, lalu kita paste pada Google Form-nya. Nah, karena nomor 3 juga berdasarkan pada gambar di soal nomor 1, kita bisa buat pertanyaannya berdasarkan gambar pada soal nomor 1 seperti di nomor 2. Jadi kita ketik berdasarkan gambar pada soal nomor 1. Nah, lalu kita copy paste lagi untuk opsinya, opsi 1 sampai opsi yang keempat. Kita copy paste. Opsi kedua juga kita copy paste. Lanjut opsi ketiga, kita copy paste. Nah, terakhir opsi 4. Kita copy paste juga ke Google Form-nya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke soal nomor 4. Jadi kita klik icon tambahkan pertanyaan di soal nomor 3, maka dia akan lanjut ya untuk pertanyaan nomor 4. Nah, di sini kita copy paste lagi pertanyaannya. Nah, untuk opsinya juga kita copy paste. Opsi kedua juga kita copy paste. Opsi ketiga juga kita lakukan sampai
kepada opsi yang terakhir. Jadi kita copy paste. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita memerlukan gambar. Kita perlu menambahkan gambar, jadi kita klik pada icon berbentuk gambar, lalu kita sisipkan gambarnya, maka kita klik tombol cari atau tarik file ke sini. Nah, kita tunggu beberapa saat. Potongan lingkaran, kemudian kita klik open. Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul gambarnya. Nah, setelah itu kita atur gambarnya, ukuran gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi kita atur. Nah, selanjutnya kita beralih untuk membuat soal nomor 5. Jadi kita klik pada icon tambahkan pertanyaan di soal nomor 4. Maka kita lakukan copy paste lagi soal yang sudah kita sediakan ke Google Form-nya. Jadi kita copy paste. Opsinya juga kita copy paste satu persatu. Nah, karena nomor 5 ini memerlukan gambar untuk ditambahkan, maka kita akan menambahkan gambarnya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita klik open, lalu kita tunggu beberapa saat sampai gambarnya muncul di Google Form kita. Dari sini kita bisa mengatur ukuran dari gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita akan beralih membuat soal nomor 6. Kita klik pada icon tambahkan pertanyaan di nomor 5. Selanjutnya kita copy paste lagi. Opsinya juga kita copy paste satu persatu. Nah, selanjutnya kita beralih untuk membuat soal nomor 7. Jadi kita klik pada icon tambahkan pertanyaan. Kemudian kita copy paste lagi pertanyaannya. Opsinya juga kita copy paste sampai opsi yang terakhir. Nah, karena nomor 7 membutuhkan gambar, maka kita tambahkan gambarnya lagi. Kita lakukan hal yang sama. Kita klik tombol cari. Lalu kita klik open. Maka akan muncul gambarnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat soal nomor 8, jadi kita klik pada icon tambahkan pertanyaan di samping soal nomor 7. Nah, maka akan muncul. Kita lakukan hal yang sama dengan cara
copy paste pertanyaan yang telah kita sediakan ke Google Form-nya. Untuk soal nomor 8. Nah, untuk opsinya juga kita copy paste. Kita tambahkan opsinya. Untuk opsi yang kedua, kita copy paste juga. Sampai kepada opsi yang terakhir, kita copy paste juga. Nah, karena nomor 8 ini kita membutuhkan gambar, maka kita akan menambahkan gambarnya dengan cara yang sama di sebelumnya. Kita klik pada icon tambahkan gambar, lalu kita klik tombol cari atau tarik file ke sini. Nanti akan muncul kotak dialog di mana kita menyimpan gambarnya. Jadi kita klik gambar. Untuk soal nomor 8, kita klik open. Kita tunggu beberapa saat sampai gambarnya itu muncul di Google Form kita. Nah, setelah itu akan muncul gambarnya, kita ubah ukurannya sedikit. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 8. Jadi kita klik pada icon tambahkan pertanyaan di samping soal nomor 8. Nah, untuk membuat pertanyaan nomor 9, kita lakukan hal yang sama. Kita copy paste pertanyaannya ke Google Form. Opsinya juga kita copy paste dari opsi pertama. Yang terakhir, kita copy paste juga. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Kita klik tambahkan pertanyaan di samping soal nomor 9. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan meng-copy paste pertanyaannya. Kita copy, lalu kita paste, kita copy lagi, kita paste. Nah, karena di sini nomor 10 juga memerlukan gambar, nanti kita akan menambahkan gambarnya. Kita copy paste dulu opsi-opsinya. Opsi yang kedua, lanjut lagi opsi yang ketiga, sampai opsi yang keempat ya, opsi yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini kita menambahkan gambar. Kita klik tombol cari atau tarik file ke sini. Lalu kita pilih gambar yang sudah kita sediakan, lalu kita klik open. Kita tunggu beberapa saat untuk menampilkan gambarnya. Nah, maka akan muncul gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah kita menyelesaikan membuat soal dari nomor 1 sampai 10, maka di sini kita akan menambahkan timer dengan cara kita klik titik 3 pada Google Form-nya atau lainnya, lalu di sini kita klik add-on. Nah, di sini kita klik telusuri apps. Di sini kita harus menginstal aplikasi yang mau kita gunakan untuk timer. Jadi di sini saya sudah menginstal Extended Forms. Jadi kita klik. Nah, nanti akan muncul Extended Forms. Jadi di sini saya sudah menginstalnya. Nah, ketika kita sudah menginstal aplikasinya, maka nantinya akan muncul di sini icon add-on di atas. Jadi sebelum kita install itu tidak muncul, tapi setelah kita install nantinya akan muncul. Nah, di sini kita klik add-on, lalu kita klik Extended Forms, kemudian kita pilih Configure. Kita tunggu prosesnya, lalu nanti akan muncul di sini kotak dialog di sebelah kanan itu Extended Forms. Nah, lalu di sini kita geser tombolnya untuk mengconnect Extended Forms-nya. Nah, selanjutnya di sini ada perhatian
bahwasannya nanti ketika siswa mengklik link Google Form-nya, mereka harus memasukkan emailnya. Jadi di sini kita klik Fix Settings. Nah, kemudian di sini kita ketik time limitnya, batas limitnya, misalnya di sini waktu ujiannya 65 menit. Terus di sini restrict items, di mana nantinya beberapa menit sebelumnya akan diingatkan bahwa batas limitnya itu sudah mau habis gitu. Jadi misalnya 1 menit sebelumnya nanti diperingatkan bahwa ujiannya akan selesai gitu. Jadi di sini kita pilih aja one time, lalu kita klik save. Nah, sampai settingnya successfully. Lalu di sini kita klik preview. Nah, lalu di sini akan muncul tombol Get Start. Jadi kita klik Get Started. Nah, maka akan muncul ya timer untuk Google Forms kita selama 65 menit waktu ujiannya. Jadi begitu ya teman-teman untuk pembuatannya. Sini misalnya kita next, karena ini bagian pertama ya, di mana siswa nanti mengisi datanya. Nah, lalu siswa akan mulai ujian sesuai dengan batas waktu yang telah kita tentukan. Jadi demikian ya teman-teman untuk membuat LKPD menggunakan Google Forms beserta dengan timernya. Nah, setelah kita membuat LKPD yang berisikan 10 soal dengan menggunakan Google Form, maka kita akan membuatnya dalam bentuk quizzes. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka quizzes.com pada Google Chrome kita. Maka akan muncul halaman quizzes. Nah, di sini kita harus masukkan akun kita, yaitu sign up for free. Jadi kita klik. Nah, di sini saya sudah masuk menggunakan akun Gmail saya. Nah, kemudian di sini ada tombol create, jadi kita klik, kemudian kita klik new quiz. Nah, kita masukkan nama quiznya, misalnya quiz materi lingkaran. Kemudian kita pilih subjeknya atau mata pelajarannya mathematics, kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya di sini kita harus membuat pertanyaan, yaitu dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Jadi kita klik. Nah, lalu di sini kita ketikkan pertanyaan kita yang sudah kita sediakan tadi. Nah, di sini kita copy paste pertanyaannya. Untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya di sini kita copy paste juga untuk opsi jawabannya. Jadi kita Ctrl C, kita paste, lalu kemudian kita lakukan juga untuk opsi yang kedua. Kita copy paste. Nah, selanjutnya kita harus memilih jawaban yang benar. Jadi, untuk kunci jawabannya, di sini nomor 1 jawabannya adalah C. Juring. Jadi, kita checklist. Nah, lalu di sini kita klik save untuk menyimpan pertanyaan nomor 1. Nah, namun sebelumnya teman-teman di sini harusnya pertanyaan nomor 1 ada gambar ya. Jadi, kita bisa edit. Kalau seumpama kita lupa menambahkan gambar, jadi kita klik image, kita klik tombol atau icon berbentuk gambar, lalu kita masukkan gambarnya.
Lalu kita klik open. Kita tunggu. Lalu kita klik save. Lalu kita klik save lagi untuk menyimpan jawabannya setelah muncul gambarnya. Nah, selanjutnya kita menambahkan pertanyaan. Jadi kita klik new question. Lalu kita pilih multiple choice. Karena pertanyaannya ini berbentuk pilihan ganda, kita copy paste lagi untuk pertanyaan nomor 2. Nah, karena nomor 2 ini juga berdasarkan pada gambar di soal nomor 1, maka kita bisa membuat berdasarkan gambar pada soal nomor 1. Nah, lalu kita copy paste lagi opsi-opsinya. Sampai pada opsi jawaban yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini untuk jawaban yang benar adalah D tali busur, jadi kita checklist jawaban yang benar, lalu kita klik save. Nah, kemudian kita tambahkan pertanyaan lagi dengan mengklik new questions, lalu kita klik multiple choice. Untuk soal nomor 3, kita lakukan hal yang sama. Kita copy paste pertanyaannya, lalu kita copy paste juga opsi jawabannya. Satu persatu. Sampai kepada opsi jawaban yang terakhir. Nah, lalu di sini karena jawabannya itu A tembereng, maka kita pilih untuk jawaban benarnya, kita checklist, kemudian kita klik save. Nah, selanjutnya untuk membuat pertanyaan nomor 4, kita klik lagi new questions, lalu multiple choice. Kita copy paste lagi untuk jawaban untuk pertanyaan nomor 4 mengenai luas dan keliling lingkaran. Kita copy paste pada quizisnya, lalu kita copy paste juga opsi jawabannya dari A sampai D. Kita bisa ketik ya 1/4 VR kuadrat. Nah, yang B ini 1/2 VR kuadrat. Untuk yang C, opsinya itu 1/16 VR kuadrat. Nah, yang terakhir VR kuadrat. Untuk opsi D. Nah, di sini kita klik atau kita centang untuk jawaban yang benar, lalu kita klik save, tapi sebelumnya di sini karena memerlukan gambar, maka kita akan menambahkan gambarnya dengan mengklik image. Kita klik lagi untuk mendrag atau drop gambarnya. Kemudian kita pilih gambarnya, kita klik open. Kita tunggu beberapa saat, lalu kita klik save. Maka akan muncul gambarnya, lalu kita klik save lagi untuk menyimpan pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan pertanyaan untuk nomor 5. Kita lakukan hal yang sama. Kita copy paste lagi pertanyaannya. Kita copy paste juga opsi-opsinya.
sampai kepada opsi yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini karena jawabannya A, jadi kita centang. Selanjutnya kita tambahkan gambar, karena kita perlu gambar ya untuk soal ini. Lalu kita klik open. Kita tunggu beberapa saat sampai gambarnya muncul. Lalu kita klik save, maka akan muncul gambarnya. Nah, lalu kita klik save lagi untuk menyimpan pertanyaan nomor 5. Nah, selanjutnya kita akan membuat pertanyaan nomor 6. Jadi kita lakukan hal yang sama, kita klik new question, lalu multiple choice. Nah, lalu kita copy lagi soal untuk nomor 6. Kita copy, lalu kita paste. Begitu juga dengan opsi-opsinya. Dari opsi yang pertama sampai opsi yang keempat. Nah, selanjutnya kita pilih jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jadi kita centang. Lalu kita klik save untuk menyimpan pertanyaan nomor 6. Nah, kita lanjut untuk membuat pertanyaan nomor 7. Kita klik new question, lalu multiple choice. Kita akan membuat soal nomor 7. Jadi kita lakukan hal yang sama dengan mengcopy paste soal nomor 7 yang telah kita sediakan. Kita copy paste juga opsi-opsi jawabannya dari yang pertama sampai yang terakhir. Secara satu persatu kita copy paste. Nah, untuk soal nomor 7 ini kita memerlukan gambar, ya. Jadi kita harus menambahkan gambarnya, kita klik image, sama seperti sebelumnya, kita klik lagi drag and drop-nya. Nanti akan muncul kotak dialog, lalu kita pilih gambarnya sesuai dengan yang kita sediakan. Untuk soal nomor 7, lalu kita klik save, maka akan muncul gambarnya. Lalu di sini kita centang jawabannya untuk nomor 7, yaitu A. Kita centang. Lalu kita klik Save Question untuk menyimpan pertanyaan nomor 7. Nah, lalu kita lanjutkan lagi untuk membuat soal nomor 8, yaitu mengenai garis singgung lingkaran. Selanjutnya kita copy lagi opsi jawabannya dari yang pertama sampai yang terakhir secara satu persatu. Nah, karena soal nomor 8 ini memerlukan gambar, maka kita klik image, kita klik lagi ikonnya untuk menarik file gambarnya, lalu kita pilih, lalu kita klik open, kita tunggu untuk memunculkan gambarnya, lalu kita klik save. Nah, maka akan muncul gambarnya. Lalu kita beri centang untuk jawaban yang benarnya, yaitu B. Kita beri centang, lalu kita klik save. Nah, maka akan muncul soal nomor 8. Lalu kita tambahkan lagi untuk soal nomor 9, kita lakukan hal yang sama. Kita copy. Lalu kita paste, lalu kita copy paste lagi untuk opsi-opsinya.
Nah, lalu di sini kita pilih jawaban yang benar, yaitu B. Lalu kita klik Save untuk menyimpan pertanyaan nomor 9. Kita lanjut untuk membuat soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Kita klik New Question, lalu kita pilih Multiple Choice. Lalu kita copy-paste lagi pertanyaan nomor 10. Kita copy, lalu kita paste lagi. Copy, lalu paste. Lalu kita copy paste juga untuk opsi-opsi jawabannya. Secara satu persatu. Nah, ini selanjutnya kita copy paste lagi. Kita copy paste lagi. Sampai opsi yang terakhir. Nah, karena pertanyaan nomor 10 itu memerlukan gambar, maka kita akan menambahkan gambar. Kita klik image, kita klik lagi ikonnya, lalu akan muncul kotak dialog, lalu kita pilih gambarnya sesuai dengan yang tersedia, lalu klik open, tunggu, lalu kita klik save, maka akan muncul gambarnya. Nah, lalu kita beri centang untuk jawaban yang benar, yaitu D. Kita centang. Lalu kita klik save untuk menyimpan pertanyaannya. Nah, maka beginilah teman-teman untuk membuat pertanyaan di Quizizz dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, di sini setiap soal juga bisa diberikan waktu sesuai dengan tingkat soalnya. Jadi misalnya, di sini kita buat untuk mengerjakannya, misalnya di sini 30 detik. Lalu di sini untuk pertanyaan nomor 2, 30 detik, nomor 3, 30 detik. Karena soalnya cukup mudah. Lalu nomor 4, di sini kita pilih 3 menit. Lalu kita nomor 5, itu kita atur juga waktunya. Di sini 5 menit. Nomor 6 di sini kita atur 2 menit. Untuk pertanyaan nomor 7 kita atur ya. Ini sekitar 5 menit. Nomor 8 itu sekitar 5 menit. Kita atur lagi 5 menit. Nomor 10 5 menit. Jadi terserah teman-teman ya, sesuai dengan tingkat kesulitan soal yang menurut kita begitu. Lalu di sini kita bisa klik save. Kita pilih bahasanya Indonesia. Misalnya untuk umur 12 tahun. Kita klik save. Nah, maka akan muncul ya teman-teman kuis materi lingkaran dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, untuk sebelumnya tadi Google Form, kalau kita mau mengirim linknya, kita bisa klik kirim, lalu kita pilih icon tautan. Nah, di sini kita salin dulu linknya, lalu kita bagikan. Boleh melalui WhatsApp, Facebook, atau yang lainnya. Jadi, juga kita bisa share. Nah, lalu kita copy linknya. Jadi nanti kita bagikan juga ke siswa-siswa untuk menjawab kuisnya. Jadi demikian teman-teman, cara membuat LKPD yang berisikan 10 soal mengenai materi lingkaran dengan pendekatan pembelajaran PMRI menggunakan Google Form dan menggunakan Quizizz, serta menambahkan timer di masing-masing soalnya. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman lainnya agar kiranya video ini dapat berkembang lagi dan semakin mengedukasi teman-teman. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.